Kita bertemu kembali di dalam renungan HKBP Sola Gracia, Kayu Mas, untuk hari Selasa, tanggal 4 Juni 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya lah kita berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan tertulis dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Jala damai di Kristus ima mangarajai di bagasan rohamuna. Aitu sido hamu dijou di bagasan sadadaging. Gabe parroha maulia temahamu. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, semua orang mendambakan hidup yang damai. Hidup yang penuh dengan cinta. Hidup yang penuh dengan kasih. Setiap rumah tangga, seperti apapun keadaannya, pasti menginginkan kedamaian. Setelah ada keributan, percekcokan, mereka pasti mendambakan sebuah kedamaian. Begitu juga di dalam lingkungan sekitar, akan lebih gampang berkomunikasi dengan tetangga kita, dengan orang-orang di sekitar kita, ketika kita hidup dengan damai bersama dengan mereka. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, damai itu bukanlah tanpa konflik. Damai itu bukanlah tanpa masalah. Persoalannya adalah ketika kita mau berdamai atau berbuat damai atau damai di dalam diri kita, maka ada sesuatu yang harus kita hancurkan sehingga semakin bermegahlah kehidupan yang damai di dalam Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, tidak ada orang yang mampu berdamai dengan siapapun, baik dengan sesama, dengan ciptaan lainnya, bila Tuhan tidak berada di dalam hati dan pikirannya. Menurut teks kita hari ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, bahwa damai, shalom, itu bersumber dari Allah. Mau tidak mau, maka kita harus terlebih dahulu berdamai dengan Allah. Perdamaian itu sebuah proses persekutuan dengan Kristus, agar kita didamaikan terlebih dahulu dalam penebusan dan hidup dengan hubungan dengan Kristus. Jadi, kata damai itu adalah kata atau sikap agar kita mampu memberikan sesuatu yang indah, yang baik, dan juga menyegarkan orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, oleh karena itu Allah memberikan anaknya agar hubungan kita diperdamaikan kembali. Kalau kita masih ingat Bapak Ibu, bagaimana hubungan manusia dengan Allah itu sempat rusak karena ciptaannya yang pertama. Bagaimana dosa telah menghantui manusia, sehingga Allah memberikan anaknya sebagai korban perdamaian, agar kita tidak hidup lagi di dalam dosa yang terlalu lama. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, oleh karena itu melalui damai sejahtera yang daripada Allah harus berdiam di dalam diri kita, sehingga kita mampu hidup di dalam damai itu sendiri. Sekali lagi saya katakan bahwa damai bukan tanpa masalah, damai bukan tanpa konflik, tetapi hati kita kembali lagi kita menganggap bahwa kita pun memiliki kekurangan, kita memiliki keterbatasan, sehingga ketika orang lain berbuat demikian kepada kita, pengampunan
adalah jalan yang utama. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sehingga damai sejahtera itu sebuah proses, ya, panggilan ke setiap orang yang percaya di dalamnya, dan bisa menjadi sebuah kebiasaan agar kita menjadi damai dan terfokus kepada Allah, sang damai itu sendiri. Karena pusat dari kedamaian adalah Allah. Jadi kalau kita mau berdamai dengan orang lain, terlebih dahulu undanglah Allah di dalam hatimu, pikiranmu. Kalahkan egomu, kalahkan caramu memandang kekurangannya, dan kalahkan kekuatan setan-setan yang menghantui dan mengarajai dirimu. Jadi Bapak Ibu, ini bukan sebuah hal yang gampang, tapi perdamaian, damai, shalom adalah sebuah proses. Ada Tuhan di hatimu, maka pengampunan juga akan kau berikan. Amin, kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, untuk segala kasih setia yang boleh Engkau curahkan kepada kami. Di pagi yang indah ini Tuhan, Engkau sangat memberikan kepada kami kembali berkat-Mu, kuasa-Mu, sehingga menaungi kami dari hari ke hari. Terima kasih juga Tuhan untuk kekuatan baru yang boleh Engkau berikan. Biarkanlah roh-Mu menyala, agar kami menjadi pembawa damai, dan berkat-berkat baru mengalir di atasnya. Sertai kami di sepanjang kehidupan kami, sertai kami di sepanjang perjalanan kami, dan sertai kami pun dimanapun kami berada Tuhan, sehingga hanya nama Tuhanlah yang dimuliakan. Inilah kami, terjadilah menurut kehendak-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.